lihat paling cuma Ixia dengan jarak yang jauh. Tapi Ixia juga nggak bisa nih, Be. Ini enak banget untuk makan Ixia. Iya, Lukasnya tinggal loncat aja dengan habis the beast. Oh, Bruno Oke. dia berharap dengan late game ya. Berharap dengan stack 10 dari Bruno. Nasklo yang akan menjadi solusinya. Apakah kita akan melihat ini menjadi jawaban dari Navi? Karena tidak ada marksman lain yang bisa menciptakan ruang seperti Moskov karena sudah di-ban oleh tim Liquid ID. Dan mampukah Lukas Jungle kali ini yang dibawakan oleh TLID akan se-efisien yang pernah dibawakan EVOS di hari yang pertama? Secara draft udah dilimitasi dari awal, tapi secara gameplay apapun bisa terjadi untuk game yang pertama ini. Wow, international team yang benar-benar sekarang baru masuk ke MPL ID langsung berhadapan dengan sang juara bertahan. Mampukah dia bangkit dari debutnya kemarin yang kurang cukup manis atau bakal Liquid akan membuat trauma mereka? Mari kita saksikan. Dan MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the lead of down. Game yang pertama ya, Lukas Tiara jungler untuk Favian menghadapi Suyo. Ini gimana Prof ngelihat head to head ya? Wah, kalau match up sih urusan farming udah pasti bakal dipegang Suyo ya. Tapi balik lagi sih, untuk di level yang tepat, Lukas bakal benar-benar mengejutkan semua pihak, terutama ketika ada di setup objektif turtle. Dan dengan ada yang Unleash the Beast, harusnya ini bakal jadi solusi utama. Kalau misalkan Navi tuh harus maksain Unleash the Beast-nya sebelum menit yang kedua. Jadi ketika ada di setup turtle, Favian nggak bakal punya ultimate. Harus dipancing dulu ya pastinya. Karena sebenarnya di arah Na'Vi pun Hanavi ini dengan Gatot Kaca pasti bisa memberikan permainan yang cukup agresif juga. Inisiasi yang cukup jauh juga nanti ketika ada di level yang keempat. Siapa yang dapet tuh? Iron Shiki? Iron. Oh, Iron yang dapet. Dalam pertempuran 3 itu Iron masih bisa dapat kan Evin? Ya menghindari semua pressure yang ada ya. Tetap Iron being Iron aja yang cukup tenang di segala situasi. Ya, terlihat dari goldnya yang lebih lead ke arah dari Iron ya. Bahkan mendapatkan Arus Blade juga di awal game seperti ini. Kalau dari gold lane pasti bakal adem ayem aja sih farmingnya. Kecuali mungkin nanti akan ada yang mendapatkan turtle dan level 4 startnya bakal dari Iron dipaksa flicker kali ini. Tapi lihat, para pasukan dari tim Navi mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Ether yang terperangkap di sebelah sana. Mencoba untuk mundur di depan dan bahkan hampir saja kalau menuju ke arah X-Magic. Mungkin itu kasusnya agak berbeda. Itu bisa jadi first blood di tangan Yeskiel. Tapi masih cukup aman sih tadi posisi dari X-Magic, covering juga ada dari tim Navi. Tapi sekarang fokus akan menuju ke arah turtle terlebih dahulu. Dengan beberapa stores yang memang tadi sempat keluar. Apakah dari tim Navi ini bisa membuka setup mereka terlebih dahulu atau tim Liquid tadi yang terlihat tempat pemain mereka seakan-akan sangat ready. Harusnya Navi duluan sih, karena Unleash the Beast udah gak ada lagi dan Favian dalam ancaman. Favian dalam ancaman sekarang tuh mau flicker dari X-Magic. Berhasil mendapatkan Favian, reward manipulation dari Yeskiel. Dia termakan dengan ultimate-nya sendiri. Tapi Aran sini walaupun sedikit terlambat, but it's okay. Pitch crack, apakah didapatkan dengan satu retribution on point. Yang tidak digunakan oleh Aether, ini bisa membuat Aether melakukan rotasi dengan sangat cepat dengan jungle-nya yang akan dimakan. Oh ini awal yang indah banget gak sih untuk Navi dapetin 2 pemain, termasuk dapetin jungler. Dari awal aja kita udah sempet terkejut ya dengan adanya Unleash the Beast yang digunakan oleh Favian. Iya. Padahal itu di bawah menit yang kedua. Dan awalnya kita kira dipicu gitu loh sama Hanafi. Tapi ternyata ketika dipicu sendiri oleh Faviannya, ini malah menjadi poin plus bagi Navi. 1100 gold, awal yang indah tentunya bagi Navi. Aether mengeksekusi juga dengan sangat manis dan tinggal menunggu bagaimana caranya untuk menutup di turtle yang kedua. Karena tugas dari Suyo akan selalu hadir dalam objektif penting seperti turtle. Ya, tidak banyak tambahan. Favian tertangkap terpasana dengan Cloud's Pathway. Tanpa ada reward manipulation dari Yeskiel, sekalipun ada itu nggak akan cukup untuk bisa menumbangkan sosok Favian. Ya belum ada keuntungan apapun juga, paling itu Wonder aja tadi yang berhasil di secure. Tapi kalau ngomongin team fight, ini masih belum ready ya untuk kedua belah timnya. Damage output yang diberikan oleh X-Magic atau mungkin dari Yehas juga masih butuh beberapa item decision. Tapi ke arah gold lane, apakah ini bakal coba untuk diganggu lagi oleh seorang Widi? Shiva yang dapat. Jadi bakal tetap sama-sama seimbang untuk farmingnya. Gak ada yang bener-bener dominan banget. Mereka berhasil menangkapkan Widi di depan sana.
Glorious Pathway nggak ada dari seorang Winnie mencoba untuk mundur ke belakang. Yeskiel reward manipulation. Terperangkap terdapat terhadap Fabian yang keluar begitu saja. Meanwhile Fabian datang di saat yang sangat tepat. Berhasil mendapatkan satu poin kill walaupun mereka kehilangan Winnie. Tapi para pasukan dari tim Navi nggak mau bertukar dengan begitu saja. Dia juga mau kehilangan seorang Fabian supaya tidak ada power of retribution dari kedua belah tim. Sama-sama kehilangan jungler ya jadinya. Oh, ini dia Nevin versus everybody. Aku ngerasa kalian janjian gak ngajak aku ya hari ini. Semuanya Itu beda. emang kamunya aja sih itu. Mirko. emang kamunya aja Nevi. Jangan nyalain orang dong. Nggak ada ngajak janjian ya. Tapi sekarang set up ke arah Turtle sudah mulai diberikan juga oleh para pemain dari Navi. Begitupun untuk tim Liquid ID tapi belum ada sampai di Overton chatting. Girls telah keluarkan retribution di tangan dari seorang Ethan. Dengan sangat baik berhasil melakukan takeover dan padang dari seorang Aran akan terperangkap di depan sana tanpa ada following up sama sekali. Wede pun juga harus menjadi korban. Dan lihat, perpasukan dari tim Navi kali ini mereka mendominasi tim Liquid. 3.000 gold difference di menit yang keempat, how come? Aduh, 6 pemain loh total yang berhasil dieksekusi oleh tim Navi. Waktunya untuk stop team fight dulu nggak sih, Bro? Ya boleh sih untuk stop team fight ya dari tim Liquid ID. Mereka tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. 2 turtle di tangan dari Aether. Ini membuktikan bahwa Aether yang benar-benar mampu untuk menjalankan job desk dari Suyo. Dan bahkan even Aran dari tadi benar-benar gak bisa berkutik ketika ada X-Magic yang bisa mencuri Unleash the Beast. Karena kita udah mention sebelumnya bahwa Valentina ketika mengambil ultimate, apalagi ultimate-nya Lucas, dia dari early game aja udah bisa menggunakan ultimate 2 kali dalam team fight. Ya. Karena cooldown yang sangat singkat, damage yang sangat masif. Itu semua jadi paket lengkap untuk bisa memenangkan team fight early game. Apalagi dengan item ultimate damage sekarang. Tadi dari item defense aja udah semengerikan Udah itu. semengerikan itu, Itu udah bisa sakit solo itu. kill. Iya, apalagi dengan item damage seperti ini. Fitzpatrick dikeluarkan, Cast jadi target utama dan Fitzpatrick dikeluarkan membuat Cast terperangkap dan hilang begitu saja. Tidak ada lagi jawaban untuk bisa diselamatkan. Dan pertukaran pun hanya dengan adanya satu buat turret di arah top lane. Apakah itu masih oke? Karena kalau menurut aku nggak oke. Sedangkan Karitnya juga bertukar dengan di arah bottom lane. Kalau kamu merasa oke, seandainya mid lane pressure-nya dapat. Tapi balik lagi, apakah mau dipaksa nih? Ketika 20 detik lagi akan menuju ke area dari Turtle. Aku rasa Navi kayaknya gak bakal maksa. Kayak Navi bakal menuju ke objektif aja. Mereka harusnya mau perfect Turtle ini. Karena 3.000 gold lead harusnya akan membuat nantinya Navi makin lebih mendominasi ketika mereka mendapatkan objektif tambahan. Ya, terlalu beresiko ya untuk memaksa team fight. Tapi dari tim Liquid ID, mereka juga harus mulai mempertimbangkan nih. Setelah beberapa kali kalah ke arah team fight, apakah mereka masih mau coba untuk melawan kontes atau trade ke arah yang lain? Karena kalaupun mereka mau kontes karena turtle-nya, mereka harus bikin babak belur dulu, siapapun itu karena Navi. Oke, Glorious Pathway telah dibuka. Tapi kalau ngomongin babak belur ke arah yang lain, aku setuju sih. Yang menjadi kesempatan tapi Fabian udah alih speed, udah ke belakang. After Guardian for nothing. Lihat Fabian, what are you doing? Dan untuk diselamatkan oleh sosok seorang Aran. Wah. Tidak itu akan menjadi kerugian yang sangat mahal. Fabian dia nggak terlalu objektif, agak cukup berbeda dengan Fabian biasanya ya. Dan ini dia mid lane pressure yang tadi Prof KB bilang, itu berhasil didapetin juga oleh teman-teman dari Navi. Jadi lengkap keuntungan yang mereka cari. Udah pasti untung sih buat Navi sih. Mereka udah bakal langsung ngebuka window baru, yaitu adalah Invade Jungle. Navi sekarang dapatkan 3.600 gold lead. Dan akan terus bertambah dengan seiring berjalannya waktu karena Lord harusnya bakal dengan sangat mudah bisa dikendalikan oleh Navi. Sejauh ini sih terlihatnya seperti itu ya, karena tim Liquid ID. Power mereka belum untuk lihat, Fabian 3 kali ke pick off. Jadi cukup menjadi tanda tanya, kecuali mungkin nanti di Haskill bisa ngedapetin posisi yang oke, atau Aaron Shiki udah dapetin item yang dia butuhkan. Wah tapi jujur kalau ngomongin Lucas, ya dia job desk-nya kebagi dua kan. Ada yang zoning objektif, ada juga yang mendapatkan objektif. Tapi sebagai jungler, kalau dia yang nge-zoning, dia pasti gak bakal dimakan. Oke, tapi kita menyaksikan di mana 73% audience prediction menuju ke arah tim Liquid ID. Apakah setelah game ini kalau Navi berhasil mendapatkan satu game pertama, semuanya akan berubah? Seharusnya. Seharusnya ya, sama yang terjadi dengan Mike sebelumnya juga. Tapi satu buah Glorious Pathway ya yang sempat dibuka kali ini tidak akan menjadi satu hal yang dikomit juga oleh tim Liquid ID. Terlalu beresiko. Agak wasting gak sih? Lumayan juga. Karena ya Iya. 30 detik lagi ya menuju ke arah objektif besar selanjutnya. Takutnya kayak salah buka bush gitu kan, Widinya gak punya Glorious Pathway, udah pasti bakal dimakan dia. Karena kan 30 detik itu lumayan lama loh untuk di Mobile Legends. Kalau menurut aku kayaknya tadi tuh juga gak bakal kalian bisa komit antara Gatot kacanya kan. Ya belum lagi kalau ketemunya sama Kars nih, yang dimana dia punya curtain call. Pasti Widi bakal bonyok dengan instan. Dan sekarang pressure-nya di bagian top lane, far lane, lane jauhnya yang bener-bener dipegang sama Navi.
Navi nggak mau lepas kendali. Mereka mau keep on track dengan objektif pressure yang mereka dapatkan dari awal. Ya, jadi Eroshiki harus sedikit sibuk di area ataupun untuk clear karena Washington-nya. Sedangkan para pemain dari Navi, mereka udah ready. Setup di area lore sudah mereka lakukan. Momentum kita banget dilakukan oleh Navi juga dengan Avatar of Guardian yang juga sedang ready. Oke. Curtain Curse telah dikeluarkan dan lihat di sana. Widhi terperangkap tapi Aaron membuat dirinya mundur ke arah belakang dan dibalikan kembali damage Arab hilang. Berspek ke arah belakang dengan damage Tensor Fafia terlalu sakit. Hampir saja ter-take down. Widhi harus hilang dari muka bumi. Membuat para pasukan dari tim Navi, mereka sadar kalau tidak ada frontliner dari para pasukan tim Liquid ID. Cukup disiplin, dua pemain mereka dapetin dan tidak ada pemaksaan lanjutan tapi sekarang. Aaron! Display double following up damage. Aaron Siki nampaknya agak cukup kurang peka melihat Aaron loncat seperti itu. Dan membuat para pasukan dari tim Navi hanya untuk bisa melakukan sedikit deny terhadap Lord yang terreset begitu saja. Sama-sama belum bisa spell. secure ya. Iya, ada battle spell yang keluar Nevin jadinya. Mahal ya? Agak sedikit wasting sebenarnya. Dan jadi kayak sia-sia tadi barusan flickernya. Dengan semua ability yang digunakan. Dan sekarang Lordnya bakal take over lagi sama Navi. 4 melawan 5. Aran baru hidup kembali. Dan harusnya ini bakal dipegang kendali sama Navi. Fabian terperangkap di depan sana. Anis the Beast bakal dikeluarkan Retribution dan gagal. Fabian tumbang tanpa mendapatkan Retribution. Walaupun mereka kehilangan Fabian dan lain-lain, tapi Yeskiel gak boleh tumbang juga. Para pasukan dari tim Navi. Mereka memperapura dengan para pasukan dari tim Liquid hingga looking for wipeout. Wipeout! My God! Navi! Membuktikan ketajaman gigi mereka untuk kali ini. Wow, satu team fight yang luar biasa diberikan oleh Navi. Pembagian tugas dijalankan dengan baik. Bahkan X-Magic yang bisa mengejar sekarang dipaksa. Base turret mid lane hilang di menit yang ke-10 dan bahkan Lordnya masih on the way. Wow, ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda untuk Navi. Karena mereka sekarang tinggal menjalankan gamenya. Pressure dari jungle yang sudah mereka dapatkan. Objektif sekalipun kayak Lord di bagian top lane udah pasti bakal mudah sekali untuk mereka kendalikan dengan keuntungan 7.000 gold. Ini dia bukti kalau tidak ada yang tidak mungkin. Dan lihat permainan dari Navi dengan 7.000 gold difference. Mereka mencoba untuk mendapatkan bottom turret yang nampaknya kali ini masih bisa dipertahankan oleh para pasukan dari tim Liquid. Dengan Avatar of Guardian berhasil mendapatkan 2. Bunuh ke arah belakang, terperangkap dan lihat damage terlalu besar. Nggak bisa dibendung kembali CV. Akhirnya bunuh ke arah belakang karena Aaron juga tidak bisa mampu dibendungnya dan no way. Fabian hilang. Depan base terbuka sangat besar. Untungnya nggak ada minion yang berdekatan. Kalau ada ini akan cukup menjadi bencana. Wah, tapi ini masalahnya 3 base turret resmi dihancurkan oleh Navi di bawah menit yang ke-12 dan masih ada wave minion selanjutnya. Oh, 3 wave minion berdekatan secara bersamaan menuju ke arah base turret. Widhi? Keluar space kesentan seorang Widhi. Sprinter seorang Zime. Jadi ini bencana. Para pasukan tim Navi berhasil menghancurkan tim Liquid di game yang pertama. Bukan cuma mengalahkan, tapi menghancurkan di bawah menit yang ke-12. Game cepat. Navi. Wow. One-sided game, boleh dibilang seperti itu. Dengan ada Aether juga yang mendapatkan objektif penting seperti Turtle. Sehingga Shive sangat terbantu sekali.